Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Murabbi Arwahina dengan sahabat Aos, dengan wasilah manakib sore hari ini kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita semuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya beserta keluarga semuanya panjang umur, sehat walafiat, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah. Anak kita semuanya dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun kita semuanya dimampukan, dibisakan, bisa menyempurnakan haji hakikat kita menjadi haji syariat, disempurnakan bisa pergi ke Baitullah dari yaitu Mekah wal Madinah, termasuk murid Abah yang selalu bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selalu senang di sini senang, di sana senang. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Ada gangguan sedikit, ada sponsor di dalam tenggorokan. Agak serak-serak basah. Kepada para wakil talqin, saya mursyid yang telah hadir maupun belum hadir, para kiai, para ustadz, asatidzah, dan para penggagas pelopor manakib yang belajar khidmat kepada guru mursyid. Ada yang jadi penggagas khidmatnya lewat harta bendanya, berkhidmat lewat ilmunya, berkhidmat lewat tenaganya, berkhidmat melalui pikirannya, semuanya. Di antaranya ada Umi Syahid,
ada Bu Yuni dari Inggris, ada Bu Kartini, ada Bu Haja Eli, dan semuanya ada Abbas, dan yang lainnya semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang pada sore hari ini ditakdirkan, dipilih Allah, dan memang dipilih sama Allah, dimasukkan tempat yang bahagia, yaitu manakib. Dalam ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wal akhwat semuanya, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada sore hari ini pikiran kita, hati kita, organ tubuh kita masukkan ke tempat yang dimana tempat ini penuh barokah, yaitu manakib. Semoga kita selalu diistiqomahkan sehingga kita nanti antara pisahnya ruh dan jasad kita bersama guru kita, dari mulai Aba Aus, Aba Anom, Aba Sepuh, sampai kita dipeluk sama Syadil Qadir. Bahkan Rasulullah pun mendampingkan kita di sisinya dan tersenyum dengan semuanya dengan ikatan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak, saudara semuanya yang sangat kami hormati. Mohon maaf, sebetulnya ini jadwal khidmahnya ke Subhan. Jadi saya ini termasuk bayangannya ke Subhan. Dan alhamdulillah, dan ini sebetulnya bukan kalimat kebetulan. Kata Abah, kita tidak diperbolehkan orang yang beriman itu mengucapkan kalimat kebetulan. Dan memang semuanya itu mayyasya, telah dikehendaki sama Allah. Andaikan saya dari jauh-jauh sebelumnya saya sudah bilang sama Umi Syahid, Umi mohon saya itu dikasih tugas tawasul saja, saya bilang gitu, biar yang lainnya itu bisa khidmah ilmiah. Umi Syahid antara iya dan tidak gitu. Akhirnya beliau mengatakan, ya Kiai ya sudah saya tawasul. Itu secara nalar itu kan sudah pakem itu tugas saya tawasul kan gitu, antar sama ketata. Ternyata kalau Allah menghendaki, guru mursyid menghendaki apa yang dikata, ya kita ngikut aja seperti ini. Harusnya Kiai Subhan yang khidmah ilmiah, tapi kita sendiri sudah disuruh. Karena apa? Ya inilah menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menentukan siapapun. Yang hari ini jelek, itu kalau Allah menghendaki baik-baik. Hari ini Allah menguji hambanya miskin, kalau Allah menghendaki kaya, kaya. Jadi Allah itu subhanallah maha. Maka kita bersyukur di tempat majelis yang suci ini tidak ada majelis yang paling sempurna kecuali manakib. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena ada dua majelis dijadikan satu. Yang hebatnya lagi, majelisnya itu didahului majelis dzikir, majalis dzikir. Majelisnya majelis dzikir dulu, beramaliyah dulu. Sebagai tanda syukurnya seorang hamba, pengabdiannya seorang hamba kepada Allah. Berzikir dulu, mengagungkan nama-nama Allah dulu sebagai rasa tanda belajar dikatakan takwa oleh Allah itu sendiri. Orang dikatakan takwa dan tidaknya itu Allah yang mengatakan takwa atau tidak. Tinggal manakala seorang hamba itu mau berzikir kepada Allah, cirinya seorang hamba itu takwa kepada Allah. Idza dzakartani syakartani. Jika kamu itu ingat kepadaku, kata Allah, termasuk orang yang syukur. Dan orang yang banyak syukur kepada Allah itu cirinya orang yang takwa. Maka kita ini di majelis manakib ini
Jadi majelisnya dua. Pertama majelis zikir, beramaliyah dulu, baru setelah amaliyah itu timbul rasa nikmatnya amaliyah dikemas, jadilah hikmah ilmiah, jadi ilmu. Jadi tidak ada majelis yang paling luar biasa kecuali manakib. Kalau di tempat yang lain ya bukan kita merendahkan majelis yang lain, bukan, tapi kita studi banding, perbandingan. Majelis itu ada majelis zikir, ada majelis talim. Di masyarakat kita sudah tahu itu semua, sudah umum. Sekarang ini orang, umat Islam terutama tokoh Islam, bahkan kiai, ulama semua itu, bagaimana untuk meramut, membimbing umat. Semuanya itu pada punya rasa cita-cita bagaimana umat Islam itu bisa benar-benar kafah, menyeluruh cara beragamanya. Punya iman yang sempurna, mengamalkan amalia Islamnya sempurna, bisa merasakan nikmatnya ibadah dengan ihsannya. Semuanya punya keinginan seperti itu. Maka kemasannya macam-macam. Akhirnya mengundanglah acara yang dikemas dengan pentas. Ada sholawat, bikin panggung yang besar di tempat lapangan yang luas. Di situ sholawatan semuanya. Laki perempuan masuk ke itu semuanya. Apa salah? Tidak. Tapi yang jadi masalah, ada gurunya enggak itu di situ? Tidak ada. Yang terjadi apa? Benar. Yang diucapkan sholawat. Tapi taubahnya seperti tontonan, bukan tuntunan. Kenapa saya mengatakan tontonan? Karena amaliyahnya yang diucapkan waktu pada hari itu saja dilakukan. Katakan di situ mengucapkan sholawat. Ya Nabi, salam alaikan. Ya Rasul, salam alaikan. Ya Habib, salam alaikan. Salawatullah alaikan. Misalnya, apakah setiap hari mengucap seperti itu? Tidak. Cuman hanya waktu itu ada konser pentas, ada satu acara yang secara umum sholawat. Heboh. Misalnya di Gelora, Gelora Pancasila, Gelora Bung Tomo, Bung Karno misalnya. Pentas sholawat. Semua tumplek datang ke situ. Semuanya bersolawat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ketika habis sholawat di situ di rumah sholawat? Apa sama antara yang di lapangan sama di rumah? Beda. Kenapa beda? Karena tidak ada bimbingan guru. Cuman kita datang ikut sholawat. Bahasanya sholawatan, bukan bersolawat. Kalau orang bersolawat itu selalu istiqomah. Kalau dia punya amal sholawat, astaghfir, Allahumma sholli ala Muhammadin Nabil Ummi alaihi wasallam, sholawat. Setiap waktunya sholawat. Istighfar. Antara istighfaran sama istighfar beda. Kalau istighfaran cuman ketika ada majelis istighfar, beristighfar, setelah itu tidak. Tapi kalau orang yang beristighfar, baik dimanapun selalu istighfar. Ada majelis zikir, orang datang ke situ. Istighosa, tumplek-blek datang. Semuanya ikut. Yang jadi pertanyaan, ada gurunya enggak di situ? Hampir tidak ada. Cuman kita datang selaku umat Islam menghadiri majelis zikir. Ikut aja. Tapi tidak merasa memiliki itu zikir itu sebagai zikirnya. Bukan. Cuman ikut saja. Di lapangan, di Gelora, stadion, berzikir. Tapi di situ saja dia berzikir. Selebihnya, enggak. Apa sama di stadion sama yang di rumah? Beda. Kenapa? Karena tidak ada ikatan antara murid dan guru. Sedangkan kita, subhanallah, ada guru dibimbing. Yang dimana amalia itu zikirnya istiqomah. Dan kita murid-muridnya diajari sama guru mursyid, belajar istiqomah. Riyadhah memang berat istiqomah itu. Apalagi seperti sore ini kita manakib. Ini kalau bukan orang-orang yang memang betul-betul niat, nggak mungkin bisa masuk ikut.
Ini subhanallah kita. Jadi kita bermajelis manakib itu di samping ikut majelis zikir, dan zikir ini sudah paten. Di mana zikir ini sudah dilakukan guru-guru kita, dari guru kita sampai Syaikhul Qadir, sampai para sahabat, sampai Rasulullah. Ini zikir kita, amalan yang sudah dilakukan guru kita, maka kita jalankan sesuai guru kita dulu lakukan, kita lakukan. Setelah itu sebagai motivasi, zikir itu menghasilkan dzauq rasa, maka dikemaslah ilmu rasa itu jadi ilmu. Maka ada khidmah ilmiah. Maka menjadi apa? Majelis taklim. Jadi majelis taklimnya pun ada bimbingan guru mursyid. Untuk apa? Untuk meningkatkan, memotivasi amaliyah kita tidak lepas. Kuncinya cuma dua. Zikir jahar, zikir khafi. Untuk apa itu? Zikir jahar, la ilaha illallah itu untuk menguatkan keimanan seorang hamba. Supaya dia punya iman kepada Allah. Dia merasa tahu bahwa Allah itu Tuhannya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi illallah. Tidak ada yang kasih umur illallah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki illallah kecuali Allah. Kembali kepada Allah. Jadi bukan cuma sebatas dibuat pujian la ilaha illallah itu. Makanya banyak orang kenapa dengan zikir la ilaha illallah itu tidak merasa memiliki. Karena selama ini taunya orang la ilaha illallah itu pujian. Misalnya ada di kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Nahdlatul Ulama, itu biasanya setelah azan itu pujian. Apa salah? Kita nggak mengatakan salah. Ada banyak orang pujian. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau artinya kuncinya swarga la ilaha illallah. Kuncinya swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua tahu kalau kuncinya surga itu miftahul jannah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Cuman karena itu orang sering mendengar sebagai pujian, mau sholat, maka banyak orang tidak mengindahkan, tidak merasa memiliki, seolah itu pujian saja. Makanya ketika mendengarkan kalimat la ilaha illallah, orang biasa-biasa. Kenapa? Karena dalam jiwanya, darahnya, dagingnya, sumsumnya tidak tidak dipatri, tidak ada tancapan kalimat la ilaha illallah. Beda dengan orang yang pada dirinya sudah dipatri dengan kalimat la ilaha illallah, merasa memiliki siapa itu Allah. Allah itu Tuhanku. Aku ada ini karena Allah. Dia yakin adanya Allah. Tidak ada yang bisa menolongku illallah kecuali Allah. Kan gitu. Kenapa merasakan nikmat? Karena merasa kalimat la ilaha illallah itu bagian darah. Sudah masuk ke dalam dirinya. Masuk ke dalam sanubarinya. Bersama dagingnya, bersama darahnya. Darahnya mengalir dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat itu sudah ditancapkan sama guru mursyid, namanya talqinu zikri, zikir. Ditancapkan zikir itu. Bukan sebatas pujian. Kalau sudah kalimat itu ditancapkan ke dalam dirinya, maka di situ persifatan-persifatan Allah Subhanahu wa taala melekat pada dirinya. Yang timbul apa? Karena di dalam dirinya bersama keimanan, maka ciri orang yang beriman, satu, dia mencintai Allah. Kalau sudah dia mencintai Allah,
otomatis dia akan tawaduk sama gurunya, guru mursyidnya. Dia akan melihat perbuatan guru mursyidnya, akan dicontohnya. Seperti apa guru mursyid kita Abah Aus? Abah itu orang yang ahli ibadah. Kita duduk di majelis manakib ini sebetulnya ingin mencontoh guru kita, bagaimana kita yang termasuk murid yang bersama gurunya mencintai Allah, ahli ibadah. Guru kita orang yang dermawan, orang yang takwa, dan orang yang beriman. Haram hukumnya kikir, tidak ada. Kalau kita menjadi orang yang beriman, pasti dermawan. Kenapa kedermawan ada? Karena persifatan Allahnya sudah bersama dirinya. Karena di situ ada pembimbingnya, guru mursyidnya, mentornya, ruh, yaitu guru mursyid. Abah itu orang yang sangat dermawan. Maka seorang murid, baik laki perempuan, kalau ingin jadi seorang yang takwa kepada Allah, duduk-duduklah bersama orang yang sudah takwa kepada Allah. Siapa? Guru mursyid. Dan majelis manakib ini termasuk bagian tempatnya guru mursyid. Siapa yang bisa masuk ke dalamnya ini berarti riyadhah, belajar mencontoh, walaupun tidak bisa 100%, minimal kita sedikit demi sedikit ikut sama guru mursyid. Apa yang dilakukan guru mursyid? Hablum minallahnya jalan, hablum minannasa jalan, antara Allahnya dan antara sesama hamba selalu balance. Inilah guru mursyid mengajarkan kita dengan dua majelis. Di mana kip ini ada dua majelis. Satu majelis zikir, yang kedua majelis ilmu. Orang yang ahli zikir pasti ulil albab, cerdas. Kalau sudah cerdas, kenapa cerdas? Karena setelah zikirnya ada ilmunya. Ilmunya untuk memotivasi, meningkatkan imun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya tinggal jiwa kita. Sudahkah kita merasa menyelamatkan keluarga kita? Hati kita tanya, sudahkah jiwa kita ini sudah menyelamatkan keluarga kita? Apakah anak kita sudah kita selamatkan? Apakah istri kita sudah kita selamatkan? Apakah suami kita sudah kita selamatkan? Apakah orang tua kita sudah kita selamatkan? Jangan sampai kita yang ahli la ilaha illallah, ahli surga, anak, istri, suami, ibu, bapak kita biarkan. Maka Qur'annya mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kuncinya hidup itu satu, iman. Kalau orang sudah beriman, pasti dia akan mengislamkan dirinya. Dia akan mengislamkan keluarganya, anak istrinya, suaminya, ibu bapaknya. Kemana dia bawa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin surga hari ini, talqin dzikir. Besok sakratul maut, talqin dzikir kalau ingin masuk surga. Ngapain kita menunggu sakratul maut baru talqin? Sekarang ini waktunya kita harus daftarkan diri kita. Surganya Allah dengan apa? Miftahul jannah. Etolnya kita bawa. Talqinkan zikir keluarga kita dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Ada zauknya keimanan, merasa memiliki Allah, punya keimanan kepada Allah. Kalau sudah merasa memiliki adanya Allah, dia akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan berupaya pula menjauh apa yang dilarang Allah. Itulah hakikatnya kita ditanami zikir itu semuanya. Ikhwan wal akhwat semuanya, semoga kita dimampukan dan dibisakan selalu belajar istiqomah dan sampai kita punya wakaf diri kita wakafkan jiwa raga kita, harta benda kita wakafkan untuk jalan kebaikan sampai kita antara pisah antara ruh dan jasad bersama kalimat la ilaha illallah dalam tempat yang suci yaitu majelis manakib. Kita niatkan, kita istiqomahkan, kita belajar bagaimana kita antara repot, sibuk atau tidak belajar, kita istiqomah niatkan untuk selalu manakib. Andaikan kita nanti kembali kepada Allah, pasti akan disambut sama guru kita Syabdul Qadir, bersama dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kebahagiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.